Menurut La Gazzetta dello Sport, Inter akan melakukan satu pembelian besar di lini pertahanan. Kabarnya, waktu Benjamin Pavard di Inter akan segera berakhir. Pemain asal Prancis itu dihargai antara 15 hingga 20 juta euro, dan ada aroma perpisahan. Ketertarikan dari Galatasaray sangat nyata, jauh lebih serius daripada ketertarikan mereka terhadap Calhanoglu. Untuk memperkuat lini belakang, ada dua nama yang menjadi incaran. Pertama adalah Oumar Solet dari Udinese, dan yang kedua adalah Loic Bade dari Sevilla. Solet, pemain berusia 25 tahun, bahkan sempat mencetak gol di San Siro musim lalu. Namun, sejak Mei 2025, ia sedang diselidiki atas dugaan kasus kekerasan seksual, sehingga Inter hanya akan merekrutnya dengan status pinjaman plus opsi pembelian permanen jika masalah hukumnya selesai. Bade, yang sebangsa dan seumuran dengan Solet, terikat kontrak dengan Sevilla hingga 2029 dan memiliki nilai transfer sekitar 30 juta euro, sesuai dengan permintaan kepada Bayer Leverkusen. Klub Jerman itu berada di posisi terdepan, tetapi belum ada kesepakatan final. Namun, dalam kasus apapun, Inter harus menjual Pavard terlebih dahulu. Sama seperti La Gazzetta, Corriere dello Sport juga menyoroti nama-nama baru untuk lini pertahanan Inter. Namun, target yang disebutkan berbeda antara satu surat kabar dengan yang lainnya. Menurut Corriere dello Sport, setelah kegagalan mendapatkan De Winter, daftar incaran Inter kini mencakup Trevoh Chalobah, bek dari Chelsea. Namanya sudah pernah dikaitkan dengan Nerazzurri di masa lalu, dan ia akan memulai petualangan Premier League-nya akhir pekan ini. Dalam daftar itu juga ada nama Marc Guehi, tetapi ia kemungkinan akan pindah dari Crystal Palace ke Liverpool dalam beberapa hari mendatang. Tentu saja, untuk merekrut salah satu dari mereka, Inter harus terlebih dahulu menjual salah satu beknya, yaitu Pavard atau Bisek. Situasi untuk Pavard masih buntu, tetapi Galatasaray tampaknya sangat serius dalam upaya mereka. Salah satu nama yang paling menarik perhatian di musim panas Inter kali ini adalah Pio Esposito. Penyerang ini telah menuai banyak pujian dalam pertandingan-pertandingan persahabatan, seperti yang dilaporkan oleh Corriere dello Sport. Ia bahkan telah mencetak gol di Piala Dunia antar klub. Setelah mencetak 19 gol di Serie B bersama Spezia, ia kembali ke klub asalnya. Kini, Cifu melihatnya sebagai pilihan tepat setelah para pemain inti. Esposito harus bisa mengatasi tekanan untuk menjadi pemain pilihan. Meskipun begitu, dikabarkan akan ada penyerang lain yang datang, yang mungkin akan menempatkan Esposito sebagai pilihan kelima, mengingat adanya Boni yang juga menunjukkan dampak positif sejauh ini. Jose Peseiro, mantan pelatih tim nasional Nigeria dari tahun 2022 hingga 2024, angkat bicara mengenai kemungkinan kepergian Ademola Lookman dari Atalanta. Sebagai seorang remaja di Inggris, ia adalah pemain yang sudah ditakdirkan. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya akan menjadi bintang Premier League, dan ia bahkan menjadi juara Piala Dunia U20. Namun, setelah itu ia tidak dipanggil lagi, dan konsekuensinya adalah ia memilih untuk membela tim nasional Nigeria. Ia sangat mencintai tim itu karena ia sangat menyayangi kedua orang tuanya. Untuk memahami siapa Ademola, kita harus fokus pada hal ini. Ia mengalami penolakan yang keras, itu adalah momen yang menyakitkan dan penuh penderitaan. Keinginannya untuk bangkit berasal dari sana. Sekarang ia ingin membuktikan bahwa dirinya adalah pemain top Eropa, seperti di Inter. Dan bagi saya, ia 100% adalah pemain top. Peseiro mengatakan bahwa ia masih memiliki hubungan baik dengan sang pemain, meskipun saat ini saya tidak ingin mengganggunya. Kelebihan terbaiknya? Kemampuan menembak. Ia bermain bagus sebagai pemain sayap, tetapi sebagai penyerang kedua, ia bisa lebih mengacaukan pertahanan. Ia tidak akan kesulitan bermain bersama Lautaro dan Thuram, bahkan sebaliknya. Mengenai harga 50 juta euro, Peseiro berpendapat, harga itu mencerminkan kualitasnya yang luar biasa dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan model permainan. Usia tidak menjadi masalah. Inter ingin menang sekarang, dan mereka tidak berpikir untuk menjualnya kembali. Menurut Tuttosport, jalur komunikasi antara Torino dan Inter untuk transfer Christian Aslani kini telah terbuka. Torino membutuhkan pengganti Ricci, terutama setelah Ivan Ilic tidak memberikan kesan yang memuaskan bagi pelatih Marco Baroni. Surat kabar itu menyebutkan bahwa penjajakan sedang berjalan,
sementara Torino berupaya menjual Tameze dan Ilhan. Inter mematok harga 18 juta euro untuk gelandang tim nasional Albania tersebut, meskipun sebagian besar permintaan datang dari klub-klub luar Italia. Namun, Aslani menginginkan untuk tetap bermain di Serie A, dan ini menjadi keuntungan bagi Torino. Direktur olahraga Torino, Fagnati, menyampaikan kepada Inter bahwa harga yang diminta terlalu tinggi. Torino menginginkan sang pemain dengan status pinjaman plus opsi pembelian, sebuah ide yang saat ini tidak menarik bagi Inter. Pesaing terkuat Torino adalah Bologna. Direktur olahraga Bologna, Sartori, bahkan sudah datang untuk melihat langsung penampilan Aslani di Monza. Bagaimanapun juga, proses negosiasi ini diprediksi akan berjalan panjang. Berdasarkan La Stampa, Direktur olahraga Torino, Davide Fagnati, menganggap Christian Aslani sebagai pemain yang tepat untuk memberikan keseimbangan dan harmoni dalam tim. Selama ini, permainan tim kerap terputus-putus dan kurang terhubung antar lini. Sejak di Empoli, pemain Albania itu telah menunjukkan kemampuannya dalam mengatasi masalah tersebut. Fakta bahwa Aslani ingin membuktikan dirinya juga bisa menjadi peluang emas bagi Granata. Inter meminta 15 juta euro, meskipun kesepakatan bisa dicapai dengan harga lebih rendah jika Torino menjamin persentase penjualan kembali yang tinggi. Langkah ini mungkin juga penting, atau bahkan krusial. Beberapa hari ini bisa menjadi hari-hari penentu untuk transfer Ademola Lookman ke Inter. Pembaruan terbaru mengenai saga transfer yang rumit ini datang dari Matteo Moretto melalui kanal YouTube-nya. Menurut informasi yang beredar dari klub Nerazzurri, tidak ada niat untuk menaikkan tawaran total sebesar 45 juta euro yang diajukan beberapa minggu lalu kepada Atalanta. Mereka beranggapan bahwa tawaran tersebut sudah sesuai dengan nilai penyerang asal Nigeria itu. Karena alasan ini, situasi transfer masih membeku dan Inter sedang mempertimbangkan beberapa alternatif. Laporan terbaru dari Brand Finance mengonfirmasi tren merek-merek bersejarah di Serie A. Inter mengalami pertumbuhan nilai merek sebesar 5%, Milan stabil, sementara Juventus menurun 13%. Namun, menurut La Gazzetta dello Sport, nilai merek klub-klub Italia masih jauh di bawah klub-klub papan atas Eropa. Real Madrid menduduki peringkat pertama dengan nilai 1,9 miliar euro, naik 14%. Barcelona berada di posisi kedua dengan 1,7 miliar euro, naik 11%. Sementara itu, klub-klub Italia tertinggal jauh dengan Juventus senilai 505 juta euro, Inter 479 juta euro, dan Milan 401 juta euro. Ketiganya berada di luar 10 besar Eropa. Sepak bola Italia sedang melalui fase transformasi yang mendalam, baik di dalam maupun di luar lapangan, jelas Lorenzo Coruzzi, Direktur Valuasi di Brand Finance. Serie A, sebagai salah satu liga paling bergengsi di Eropa, menonjol karena warisan sejarahnya, tetapi menghadapi tantangan krusial. Ini adalah satu-satunya di antara 5 liga top Eropa yang tidak memiliki merek klub sepak bola dengan nilai lebih dari 1 miliar euro. Ini adalah sinyal jelas bahwa ada kebutuhan untuk memperkuat daya saing komersial. Agen Ademola Lookman dikabarkan akan tiba di Italia. Namun, menurut Tuttosport, kedatangan mereka tertunda beberapa jam. Meski begitu, mereka tetap akan datang dan menegaskan kembali keinginan Lookman untuk pindah ke Inter. Para agen meyakini bahwa Atalanta bisa saja menerima tawaran di bawah 55 juta euro, mungkin di angka 50 juta euro plus bonus. Akan tetapi, Inter kemungkinan besar tidak akan menawar lebih dari 50 juta euro. Tawaran baru hanya akan datang jika klub dari Bergamo itu membuka diri untuk bernegosiasi. Dorongan baru dalam negosiasi ini mungkin tidak datang dari kedatangan Muniz ke Atalanta, yang akan menggantikan Retegui, melainkan dari kedatangan Diego Moreira dari Strasbourg, seorang penyerang sayap yang posisi bermainnya sama dengan Lookman. Pagi ini, La Gazzetta dello Sport memasukkan namanya ke dalam daftar bek yang bisa menjadi penghibur bagi Inter setelah kegagalan merekrut Giovanni Leoni yang pindah ke Liverpool. Louk Bade, bek tengah Sevilla, menurut laporan dari Sky Sports CH, sedang menunda-nunda tawaran dari Bayer Leverkusen, yang siap untuk menyelesaikan transfernya dengan tawaran resmi, karena ia ingin memprioritaskan Inter. Namun, Nerazzurri harus menjual seorang bek terlebih dahulu sebelum bisa mengajukan tawaran konkret. Manajemen Inter telah meminta Bade dan rombongannya untuk menunda keputusannya selama mungkin, demi mendapatkan peluang dalam situasi ini.
Borussia Dortmund juga telah menyatakan ketertarikannya pada pemain Sevilla itu. Namun yang pasti, prioritas pemain asal Prancis itu saat ini adalah Inter. Tentu saja, jika proses ini memakan waktu terlalu lama, Sang B akan kembali mempertimbangkan proposal dari Leverkusen. Luis Enrique berbicara kepada DAZN dalam format On Board, sebuah acara yang didedikasikan untuk para pendatang baru di Serie A. Internacional adalah klub besar pertama saya. Saya menghabiskan masa muda di sana, meskipun sebentar, tetapi saya mendapatkan banyak pengalaman. Saya mewujudkan impian untuk meninggalkan rumah ke tempat yang sangat jauh. Keluarga saya selalu mendukung, dan berkat internet, saya bisa merasa dekat dengan mereka. Anak saya sudah sering bicara tentang sepak bola, ia tahu nama tim saya, dan ia sudah menjadi seorang interista. Ia juga memberikan beberapa patah kata mengenai proses adaptasinya di Milan. Semua rekan setim dan staf menyambut saya dengan sangat baik, setiap hari saya merasa semakin betah. Saya memanfaatkan momen ini untuk berintegrasi sebaik mungkin dengan tim. Kehadiran Carlos Augusto, sesama pemain Brasil, sangat penting. Dia membantu saya setiap hari. Di masa lalu, saya pernah bermain di Eropa tanpa pemain Brasil lain di tim, dan itu jauh lebih sulit. Ia menutup wawancara dengan komentar tentang Inter. Di sini ada suasana yang positif dan rasa hormat yang besar terhadap mereka yang sudah lebih lama berada di sini. Mereka adalah orang-orang pertama yang bercanda dan membuat saya merasa nyaman. Saya akan belajar banyak dari mereka. Saya senang memiliki pemain-pemain selevel ini di sisi saya, pungkasnya. Pemain yang bersangkutan telah mengucapkan perpisahan kepada seluruh lingkungan Nerazzurri melalui media sosial pribadinya, mendahului pengumuman resmi dari Inter. Kini, pengumuman resmi itu telah datang melalui saluran digital klub. Matteo Motta, bek sayap jebolan akademi, tidak akan melanjutkan karirnya bersama tim U23. Ia akan menghabiskan musim baru dengan seragam Lumezzane. FC Internazionale Milano mengumumkan transfer Matteo Motta ke Lumezzane. Pemain kelahiran 2005 itu pindah dengan status pinjaman, demikian bunyi pengumuman resmi tersebut.